Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Hafaza dengan NIM 193061444020 dari kelompok 13 akan mempresentasikan PPT dari kelompok 13, yaitu mengenai materi yang pertama, kapasitas panas spesifik pada gas diatomik. Kemudian yang kedua, teori Einstein tentang kapasitas panas spesifik zat padat. Oke, untuk yang pertama mengenai kapasitas panas spesifik pada gas diatomik. Jadi kapasitas panas spesifik bagaimanapun akan berbeda dari monoatomik gas itu karena molekul poliatomik dapat memiliki energi dalam, menjadikan energi rotasi, vibrasi, dan eksitasi elektron. Berdasarkan prinsip ekuivartisi klasik, setiap derajat kebebasan diasosiasikan dengan rotasi dan vibrasi memberikan secara bersamaan dengan 3 derajat kebebasan transisional. Energi rata masing-masing menjadi KT/2. Untuk kapasitas panas spesifik dari gas monoatomik akan berbeda dengan gas poliatomik. Karena molekul poliatomik dapat memiliki energi dalam, menjadikan energi rotasi, vibrasi, dan eksitasi elektron. Energi rata masing-masing menjadi KT/2. Kapasitas kalor gas diatomik hampir sama dengan 5R/2, seperti jika molekul memiliki dua keadaan derajat kebebasan. Ini untuk tabel dari substansi untuk theta rotasi, theta vibrasi. Ini untuk mencantumkan karakteristik suhu theta vibrasi untuk molekul yang sama. Ini semua sangat jauh lebih tinggi daripada karakteristik suhu untuk rotasi, yang berarti pada suhu ruangan, di mana T lebih kecil dari theta vibrasi. Hampir semua molekul dalam tingkat energi vibrasi terendah dan kapasitas panas untuk getaran adalah 0. Hanya pada temperatur yang jauh lebih tinggi melakukan tingkat energi vibrasi yang lebih tinggi. Jadi pada suhu ruangan kapasitas panas kebanyakan molekul diatomik memiliki kontribusi 3R/2 untuk translasi ditambah R untuk rotasi, sehingga total untuk 5R/2 saat sebenarnya diamati. Oke, teman-teman bisa lihat tabel di sebelah kiri ini. Ada substansi H2, OH, HCl, dan seterusnya. Itu bisa teman-teman lihat juga. Ada theta rotasi yang satuannya Kelvin, theta vibrasi yang satuannya Kelvin. Itu udah ada nilainya sampai dari 85,5 sampai 0,081 kayak gitu. Nah, ini untuk grafik. Untuk grafik nilai eksperimental Cp/R untuk hidrogen digambar sebagai fungsi temperatur. Hidrogen adalah satu-satunya gas diatomik yang tersisa gas ke suhu rendah dan urutan 25. Pada suhu yang sangat rendah, Cp/R adalah sebesar 3/2 nilai untuk gas diatomik. Karena suhu meningkat, Cp meningkat. Dan pada rentang yang cukup dekat, suhu ruangan Cp/R adalah 5/2, yang merupakan nilai menurut ekuivartisi jika 2 derajat kebebasan rotasi atau getaran, tapi tidak keduanya, ditambahkan ke derajat translasi kebebasan. Hanya pada suhu yang sangat tinggi Cp/R mendekati 7/2, prediksi nilai oleh ekuivartisi. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, bisa teman-teman lihat pada gambar. Semakin suhu meningkat itu Cp-nya bakal meningkat. Ini lihat grafik di tabelnya. Itu garis-garis di dalam grafik itu naik terus. Itulah penjelasan dari grafik ini gitu. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu teori Einstein tentang kapasitas panas spesifik zat padat. Penjelasan yang memuaskan pertama kali tentang perilaku ini diberikan oleh Einstein. Oh iya, siapa sih yang tidak tahu Einstein ya kan? Beliau adalah ahli fisika modern
Beliau mengusulkan bahwa atom-atom zat padat dianggap dalam pendekatan pertama sebagai sebuah kumpulan dari osilator terkuantisasi yang semuanya bergetar dengan frekuensi yang sama. Prinsip-prinsip dari mekanika kuantum belum sepenuhnya berkembang pada waktu dugaan ini dibuat. Dan artikel asli Einstein berasumsi bahwa energi dari sebuah osilator diberikan oleh EJ sama dengan NJHP. Ini bisa teman-teman lihat rumusnya. Oke, nah ini untuk penjabaran dari rumus Einstein tersebut. Untuk internal energi U dari sebuah zat padat yang mengandung atom adalah, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ini rumusnya, di mana untuk suhu Einstein theta E didefinisikan sebagai theta E sama dengan HP per K. Rata-rata energi dari sebuah atom adalah, ini rumusnya bisa teman-teman lihat. Untuk kapasitas panas spesifik pada volume konstan adalah sebagai berikut. Kayak gitu ya, teman-teman. Rumusnya sudah sangat jelas tertera di sini. Nah, untuk selanjutnya itu ada grafik penjelasan dari teori tersebut. Nah, grafik di samping ini menunjukkan bahwa perbandingan tanpa dimensi. Nah, yang dimaksud tanpa dimensi di sini diplotkan sebagai fungsi T per theta E, koordinat kurva terakhir pada suhu berapapun sebanding dengan gradien sebelumnya. Bentuk umum grafik CP bersesuaian dengan kurva percobaan. Nilai dari theta E untuk bahan khusus dipilih sehingga ketika memperoleh fitting terbaik antara kurva teori dan percobaan. Bagaimanapun tidak mungkin untuk menemukan nilai theta E yang memberikan kesesuaian yang baik pada suhu rendah dan tinggi. Nah, ini Einstein, untuk kita melakukan percobaan pada materi ini tidak mungkin kurvanya itu akan sama gitu antara teori dan percobaan, karena banyak efek-efek lain lah yang dapat menyebabkan percobaan, dan pada saat kita percobaan itu banyak menimbulkan hambatan-hambatan yang tidak sesuai dengan teori ya, kayak gitu teman-teman. Oke, ini untuk rumusnya. Ketika T lebih besar dari theta E per T kecil dan CP mendekati nilai Dulong state. Nah, CP sama dengan 3R. Ketika T lebih kecil dari theta E, suhu eksponensial lebar kita dapat mengabaikan satu pada penyebut dan berbentuk seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Nah, ketika T mendekati 0, suku eksponensial menuju 0 dengan cepat daripada seperti kuadrat menuju tak berhingga, dan CP mendekati 0 dalam penyesuaian dengan hasil percobaan dan hukum ketiga. Bagaimanapun, karena suhu eksponensial menurun dengan cepat, nilai teori dari CP pada suhu sangat rendah menurun semakin cepat daripada nilai percobaannya. Nah, demikian teori Einstein, walaupun terlihat menunjukkan pendekatan yang benar pada masalah, dengan terang bukan cerita keseluruhan dari Einstein, kayak gitu ya. Nah, ini ada contoh soal yang sudah ada di buku YKL. Mungkin kalau penjelasan saya nanti kurang gitu, teman-teman bisa searching di buku YKL. Nanti ya, kalau ada teman-teman yang mau minta filenya bisa chat saya. Ya. Oke, ini ya, ini diberikan sebuah suhu. Itu ada 1000 Kelvin, 500 Kelvin, 40 Kelvin, 20 Kelvin. Nah, itu ada CP-nya di samping, yaitu 20, 20, 8 dan 1. Itu udah masing-masing dari suhu tersebut ya, kayak gitu nilai CP-nya. Nah, kita ada rumus U kuadrat. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, U itu tadi adalah rumus yang di sini. Ini, tapi ini dikuadratin dalam contoh soal ini, kayak gitu. Dimana udah diketahui tadi bahwasanya T-nya ada, tinggal kita masukkan ke rumus H kuadrat per 2M integral 0 sampai tak hingga dE per E G kali E dikali 1 plus 2N, kayak gitu. Dimana M itu massa dari atomnya.
Nah, GE sama dengan 9E kuadrat per HWP pangkat 3. GE sama dengan 0 per E HWD per E lebih besar dari HWD. Di mana WD ini adalah frekuensinya kayak gitu. Nah, solusinya bisa teman-teman lihat di sini E sama dengan 1 per E kuadrat per KT min 1. Nah, kita tinggal masukkan tadi dari diketahui dari soal tersebut ke rumus yang sudah tertera kayak gitu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini U kuadrat sama dengan H pangkat 3 per 2M. Integral dari 0 HWD per 2pi DE per E 9E kuadrat per HWD pangkat 3 1 plus 2 per E kuadrat per KT min 1. Sama dengan 9H kuadrat per 4M dikali 1 per HWD plus 9 pi kuadrat per M dikali 1 per HWD pangkat 3 integral dari 0 sampai HWD per 2 pi E per E pangkat 2 per KT min 1 DE. Jika temperatur tinggi KT lebih dari E, maka U kuadrat sebanding dengan 9H kuadrat per 4M dikali 1 per HWD plus 9H kuadrat per M dikali 1 per HWD pangkat 3 integral dari 0 HWD per 2 pi E dikali KT per E DE sebanding 9H kuadrat per M dikali KT per HWD pangkat 2 ekivalen T. Jika temperatur rendah, maka U kuadrat sebanding dengan 9H kuadrat per 4M dikali 1 HWD. Oke, itulah penjelasan singkat dari saya tentang materi kelompok 13. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila banyak salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.